Kalau kita bicaranya UKM, perlu nggak dia paham hukum? Perlu nggak dia belajar tentang hukum? Oke, jawaban singkatnya perlu. Oke, pertama nih ya, pertama Mm-mm. suatu perjanjian atau kesepakatan itu kalau secara hukum memang bukan hanya yang tertulis aja, tapi yang disampaikan secara verbal dan disepakati secara verbal itu juga merupakan suatu perjanjian. UMKM kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Berjumpa lagi dengan saya, William. Pada pertemuan kali ini narasumbernya cukup spesial. Kenapa? Karena dia tahu semua rahasia saya. Dia tahu data perusahaan, dia tahu strategi-strategi saya akan seperti apa, dan tidak ada yang saya sembunyikan. Siapa dia? Dia bukan orang tua saya, bukan pacar saya, tapi dia adalah pengacara saya. Togap Edward Nainggolan. Apa kabar, bro? Luar biasa. Puji Tuhan, Luar alhamdulillah biasa. baik-baik, Pak Bos. Oke, oke. Togap ini adalah lulusan Leiden, Universitas Leiden Belanda, dengan bidang hukum kaliannya adalah hukum real estate, litigasi perdata dan pidana. Sekarang berprofesi sebagai pengacara atau advokat, betul ya? Betul, betul, betul. Wah, bagus. Jadi bisa kasih kita gambaran nggak tuh? Maksudnya kalau litigasi itu artinya apa sih sebetulnya? Terus real estate itu apakah berurusan dengan perumahan, pembebasan tanah, atau apa tuh? Oke, oke. Thank you, Bro. Jadi sebenarnya secara umum tuh kalau praktik pengacara ya di Hmm. Indonesia, khususnya di Jakarta tuh biasanya dia terbagi menjadi dua ya secara umum. Yang pertama itu korporasi atau transaksi, yang kedua itu litigasi. Simpelnya gini, kalau misalnya perkara atau masalah yang diurus itu belum merupakan suatu sengketa, masuknya ke transaksi atau korporasi. Tapi kalau memang suatu masalah itu sudah menjadi suatu sengketa, itu masuknya ke litigasi, dan litigasi itu biasanya simpelnya kita berperkara di pengadilan lah, kurang lebih gitu. Nah, jadi sebenarnya Oh. banyak yang ini nih, banyak yang terkadang saya masih suka ketemu ada beberapa orang yang masih uh, belum bisa membedakan gitu, bahwa sebenarnya pekerjaan pengacara atau lawyer itu tidak hanya di pengadilan, tapi di luar pengadilan juga. Contohnya untuk pegang-pegang transaksi bisnis gitu, seperti merger and acquisition dan lain-lain gitulah, kurang lebih. Hmm. Jadi nggak cuma ngebela di pengadilan aja ya? Ya, Kan setahu gue tuh kan ada jaksa, terus kalau kita di pengadilan kan ada jaksa, ada hakim, ada advokat kan, atau pengacara. Jaksa itu kan dari pihak kepolisiannya tuh. Kalau benar-benar kita sudah di pengadilan. Kalau hakim yang menentukan apakah yang memutuskan ya, advokat yang membela klien atau yang terdakwa ya sebutnya ya. betul. Jadi ini kalau kita ngomongin pidana ya, berarti ya kalau kita ngomongin Oh, oh. pidana tuh role-nya itu atau perannya itu ada pertama korban tentunya. Korban itu Oh, yang lapor ke kepolisian bahwa dia telah, contohnya ya, misalnya telah dianiaya atau korban hmm. penyiksaan gitu. Nah, nanti apa namanya, perkaranya itu akan diperiksa sama kepolisian gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata bukti-buktinya cukup, uh, kemudian diteruskan nih sama kepolisian ke kejaksaan untuk penuntutan. Nah, nanti yang beracara di pengadilan, polisi sudah tidak beracara lagi di pengadilan. Yang beracara di pengadilan itu jaksa Jaksa. dan kuasa hukum si pelaku. Kalau misalnya pelakunya ini pakai kuasa hukum gitu. Bisa juga dia ternyata tidak diwakili oleh kuasa hukum gitu. Dia mewakili dirinya sendiri, itu juga bisa gitu. Oh, Dan pelaku bisa jadi pelaku itu terdakwa bukan sih? iya, Oh, pelaku itu terdakwa. betul. Oh iya.
di proses penyidikan dia tersangka, terus nanti di pengadilan dia jadi terdakwa. Tapi Kalau jaksa itu bukan polisi ya gitu ya? bukan, beda. Jaksa itu untuk menuntut, gitu. Jadi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkaranya biasanya polisi. Kejaksaan juga bisa sih, cuma kalau tindak pidana umum biasanya polisi, gitu. Jadi dia tuh pakai data-datanya dari penyelidikan polisi itu jaksa tuh. Betul, berkasnya itu nanti diserahkan ke kejaksaan kalau misalnya sudah rampung lah, gitu. Baru jaksa yang buat tuntutannya. Jaksa yang buat tuntutannya tuh. Panjang nggak sih biasa kalau kita rata-rata tuh kalau kita anggaplah kasus apa gitu, itu berapa lama sih tuh sampai dari benar-benar polisi apa segala macam sampai ke pengadilan ya, sampai diputuskan bersalah atau tidaknya tuh? Bisa lama, bisa cepat, bisa lama, tergantung dari kompleksitas kasusnya sendiri, gitu kan ya. Ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan tahun baru sampai sidang, gitu. Ada juga. Hitungan tahun baru sampai sidang? Ada. Bahkan proses penyelidikannya atau penyidikannya agak lama gitu, memakan waktu agak lama gitu, sampai dengan bisa diserahkan kejaksaan dan sampai dengan disidangkan gitu. Tapi kalau untuk proses sidangnya sendiri, untuk perkara pidana relatif cepat lah ya. Kalau pidana relatif cepat ya? Relatif cepat, karena kan sebenarnya ini menyangkut kepentingan si terdakwa ya, supaya diputus cepat ya, apalagi kalau misalnya dia ditahan nih. Dia tahan takut melarikan diri ya? Ya, salah satunya itu, atau bisa juga takut ternyata dia malah menghilangkan barang bukti. Biasanya alasan tahanan tuh kayak gitu. Oke. Nah, misalnya nih, kan bisa jadi kan waktu itu dia diputuskan tidak bersalah ya. Ada kan yang kayak gitu juga kan. Hakim memutuskan tidak bersalah. Nah, misalnya lu sudah ditahan misalkan 3 bulan lah, terus lu nggak bersalah. Itu jadi tabungan atau gimana sih? Atau berikutnya? Enggak lah. Ya udah. Enggak bisa. Tabungan kalau misalnya besok-besok melakukan kejahatan lagi, oh ya saya masih punya tabungan 3 bulan. Enggak lah, enggak. Enggak seperti itu ya. Enggak lah. Enggak. Oke. Tadi ngebahas soal nama baiknya jadi bersih kalau diputus tidak bersalah atau diputus bebas gitu kan. Kalau diputus bebas, SKCK-nya segala macam aman ya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan ada hukum perdata ya sama pidana ya. Lalu lu kan memang di perdata bisa, pidana juga bisa. Tapi perdata sama pidana tuh gampangnya gimana sih kita bedainnya? Perdata itu gini deh. Perdata itu mengatur hubungan antara orang perorangan, orang dengan orang. Gitu. Contohnya, misalnya nih ya, kita jual beli handphone, Will. Lo jual, gue beli. Nah, jual belinya itu hubungan perdata. Oke. Tapi kalau sesuatu yang melanggar hukum yang bersifat memaksa, contohnya mencuri. Nah, itu pidana. Karena? Mencuri karena itu suatu yang dilarang oleh undang-undang. Dan gini, kalau contoh selain mencuri misalnya membunuh gitu. Nah, itu sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan itu masuknya diaturnya di dalam KUH pidana. Jadi dia ada ketentuannya yang masuk pidana tuh kasus apa aja gitu. Yang masuk perdata kasus apa aja. Betul. Seperti itu. Pembunuhan, pencurian, penggelapan. Nah, itu semua masuknya ke pidana. Dan kita makanya dalam pidana itu yang mewakili kepentingan korban itu ya sebenarnya jaksa, karena yang menuntut kita jaksa kan. Beda kalau misalnya kita jual beli nih, misalnya tadi handphone nih, lu sama gue, lu jual, gue beli gitu ya, ternyata handphonenya nggak sesuai spesifikasi nih. Kemarin bilangnya bisa 5G handphonenya, tapi ternyata cuma bisa 4G. Nah, gue gugat nih. Gue gugat lu ke pengadilan. Gugatannya itu gugatan perdata.
gitu, one Oh, prestasi karena tidak sesuai dengan apa yang lu janjikan di awal. Misalnya lu menjanjikannya di awal handphone ini oh, bisa jaringan 5G gitu kan. oh, Nah, di situ yang berperkara siapa? gue sama Penggugat, lo. tergugatnya lu. Mm-mm. Beda tadi kalau Hmm. pidana kan kepentingan korban diwakili oleh jaksa gitu. Oh, kalau pidana kepentingan korban dikuali jaksa. Tapi Betul. kayaknya lebih ngeri-ngeri yang pidana ya. Kasus-kasus pidana yang kelihatannya gimana banget ya. Pembunuhan Nah, lah, apa segala macam. kenapa lebih ngeri? Karena konsekuensinya, konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana Mm-mm. itu kurungan, Penjara penjara, ya. Perdata, ganti rugi. material. Oh, Iya. ganti rugi. Nah, sekarang gini nih bro, maksudnya gue tau lah, lu profesional apa segala macam. Cuman gimana sih perasaan lu kalau berarti kan advokat itu termasuk membela pelaku pembunuhan atau pemerkosaan. Maksudnya tuh kadang bertentangan dengan hati nurani lu nggak sih? Maksudnya, aduh yang gue bela nih pembunuh ini nih, misalnya udah jelas-jelas dia terbukti dia membunuh. Kenapa tetap harus dibela tuh bro? Dan Nah, gimana hati nurani lu nya tuh? nah betul. Jadi gini, sebenarnya untuk membela klien itu salah satu kewajiban dan tugasnya advokat lah. Kita bukan berarti kita tahu nih misalnya sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ya terserah dia mau mengakui atau enggak. Tapi saat saya ditunjuk sebagai lawyernya, saya akan apa namanya membela kepentingan dia supaya dia mendapatkan keadilan aja, bukan berarti membela dia supaya dia dianggap tidak Bebas. bersalah. Oh, Nah, oh oke tapi oke. ya pertama kita membela kepentingan si pelaku supaya diproses pada misalnya pendampingan di kepolisian supaya dia diproses sesuai dengan prosedur kepolisian yang berlaku, tidak dianiaya gitu misalnya. Hmm, Yang kayak gitu oh, itu yang dikawal. Jadi memastikan untuk mereka mendapatkan keadilan aja gitu. Misalnya ancaman hukumnya 5 tahun tapi dituntut 10 tahun gitu kan. Nah itu kan udah sesuatu yang seharusnya nggak boleh hmm. gitu. Nah Lu agak ya nge-freeze nih bro, sorry. nggak ah. Enggak ya, enggak. Oke oke kita lanjut. Oke, gue nangkap sih maksud lo. Maksudnya kalau misalkan dia membunuh, kita cari motif yang kira-kira bisa meringankan. Taruhlah ini orang masih muda, terus dia benar-benar tobat, dia ngebunuhnya mungkin terpaksa, dia ada alasan tertentu. Itu yang lu bela maksudnya. Merupakan bela diri gitu ya. Oh, jadi Jadi bukan mencari di alasan, tapi kalau memang alasannya baik, bukan alasannya baik ya, alasannya merupakan sesuatu alasan yang dapat meringankan hukuman dia, uh, ya itu yang kita sampaikan gitu. Nah, terkadang kan yang namanya apa pelaku atau terdakwa ini kalau misalnya tidak didampingi oleh pengacara kan dia iya aja mm-mm. lebih nurut malah gitu kan. Oh, oke oke. Ini buat teman-teman Suri sama orang yang pernah kerja bareng sama saya tuh pasti tahu nih kalau saya tuh sebenarnya orang yang teliti banget, terus rapi. Kalau ada konsep harus dibicarakan dulu apa segala macam. Nah, sebenarnya saya tuh banyak di influencer sama Togap ini. Jadi gue ingat banget tuh waktu itu lu pernah ngomong kalau kasus hukum itu munculnya nggak deket-deket ya, maksudnya nggak 1-2 tahun nih. Contoh aja kita ambil yang lagi kemarin yang Rocky Gerung tuh, yang kasusnya dengan Sentul City ya. Terlepas Ya, dari kasusnya ya, karena itu bukan kompetensi gue juga untuk membicarakan. Tapi masalahnya kan 10 tahun atau berapa, pokoknya udah lama deh 5 tahun kemudian. Nah bayangkan kalau kita kerjanya tuh nggak rapi, nggak runut. Bagaimana kita membuktikan waktu berperkara apa maksudnya ketika ada masalah masalah hukum data-data kita tuh nggak rapi. Jadi tuh yang menjadi pegangan saya kerja segala macam tuh data-datanya tuh harus rapi. Walaupun kita sekelas UKM harus di recordnya harus bagus banget gitu Gab ya maksudnya ya. ya, Harus runut kronologis disimpan. Jadi suatu saat ada hukum kita bisa membuktikan bahwa oh ini betul kejadiannya seperti ini. Kalau cuma ngomong apalagi udah lama, udah berapa tahun kemudian, berapa tahun yang lalu, kan kita lupa-lupa ingat. Kalau lawan kita punya data yang lebih oke, ya kemungkinan besar kan kita sulit juga dibela oleh advokat gitu ya. ya. Oke, jadi sebenarnya yang saya tangkap tuh ada dua aspek tuh dari yang tadi lu bilang ya. Hmm. Yang pertama adalah dari aspek perizinan gitu ya. Nah, kalau dari aspek perizinan ya memang sebaiknya
sebelum kita melakukan usaha kita udah cari tahu dulu perizinan-perizinan apa aja yang sekiranya dibutuhkan gitu untuk mengantisipasi nanti pada saat bisnisnya udah mulai lancar dan udah mulai maju malah jadi ada hambatan-hambatan dengan adanya sanksi-sanksi dari pemerintah gitu karena kita tidak mengurus perizinannya. Itu satu. Itu dari badan usahanya sendiri gitu ya, terkait dengan badan usahanya sendiri. Yang kedua, tadi yang gue tangkap adalah mengenai hubungan antara bisnis to bisnis, artinya antara seorang pengusaha dengan pengusaha lainnya gitu ya. Nah, ini tadi maksud saya nih masuknya dalam hukum perdata. Nah, tadi lu juga sempat bilang bahwa diomongin dulu di awal ya, gitu ya. Iya. Nah, misalnya kita partner bisnis lah. Misalnya gue bukan pengacara lu lah, bro. Gue partner bisnis, ya. Nah, saat di awal kita mendiskusikan soal suatu perjanjian ya berarti ya. Ya, suatu peluang usaha lah. Kita mau kerjasama. Misalnya kita mau bikin usaha pencucian mobil gitu ya. Oh, bukan pencucian uang ya? Jangan dong, itu jelas pidana. Nah, itu loncat lagi ke topik pidana tuh. Oke, pencucian mobil. Oke. Saat kita membicarakan peluang itu, tentunya hubungan kita masih enak gitu. Kita masih bisa ngomongin soal mekanismenya nanti ke depan seperti apa, siapa yang menyiapkan tenaganya, siapa yang menyiapkan alatnya, permodalan dari mana. Tentu kita bisa ngobrolnya sambil minum kopi, ya kan? Iya. Sambil makan atau di rumah makan gitu, kita makan bareng sambil ngomongin ininya lah, peluang bisnisnya lah. Nah, itu kan hubungannya masih enak, masih baik, masih bisa bercanda dan ketawa-ketawa. Permasalahannya, terkadang beberapa orang lupa gitu bahwa hubungan yang baik itu ke depannya saat bisnisnya berjalan bisa berubah. Gitu kan. Contohnya misalnya salah satu pihak, misalnya gue ya, nih porsinya jadi banyakan William nih, rugi nih gue padahal modal bareng sama gitu kan. Nah, ada perasaan-perasaan ketidakadilan antara partner bisnis, itulah yang menjadi awal dari sengketa atau konflik. Nah, kalau misalnya kita udah dalam posisi yang tidak seimbang lagi gitu, misalnya satu merasa dirugikan dan satu sebenarnya nggak merasa merugikan tapi biasa aja gitu. Nah, udah sulit membicarakannya gitu, mengaturnya atau menemukan solusinya, kira-kira ya udah gimana baiknya kita atur deh gitu kan. Kadang-kadang malah mungkin dalam situasi yang lebih ekstrim ketemu muka aja udah nggak mau gitu saat udah bersengketa gitu kan. Malas gue gimana mau ngomongin baik-baik lagi gitu ya. Oke, maksud itulah yang menjadi penting, kenapa di awal perlu kita bicarakan secara detail apa aja nih, mulai dari siapa yang menyediakan tenaganya, siapa yang nanti akan menyediakan alatnya, permodalannya bagaimana, porsinya seperti apa, saat ada keuntungan, porsi pembagiannya seperti apa. Kurang lebih itulah hal-hal yang harus dibicarakan di awal gitu saat situasinya masih baik. Iya, gua nangkep sih maksud lo. Maksudnya mumpung jadi temen, kan nggak mungkin kita nggak berbisnis bareng nggak saling kenal kan. Kita ngomongin dulu tuh jelek-jeleknya tuh. Kalau gagal gimana nih? Kalau berantem, termasuk kalau berantem ya, kalau sengketa nggak ketemu penyelesaian, siapa nih yang kita tunjuk buat nyelesain masalah kita? Ibaratnya kayak gitu kan. Ya, iya. Ini penting sih. Ini kan channel tentang UKM, strategi UKM berprestasi. Ini pendengar kita UKM-UKM nih. Saya harap sih teman-teman bisa dapat gambaran sebenarnya kenapa sih UKM tuh harus ngerti hukum gitu loh. Karena kan gue pernah dengar ya apa istilahnya, ketidaktahuan bukan alasan pembenaran dalam hukum, betul ya. Jadi kalau lu nggak tahu nih, tapi lu melakukan, lu tetap kena hukum. Apa nggak terlalu kejam tuh maksudnya tuh? Kan dia nggak tahu tuh, kau tetap dihukum juga. Itu maksudnya gimana tuh sebetulnya? Ketidaktahuan atas peraturan atau undang-undang bukan merupakan alasan pemaaf gitu ya? Oh itu alasan kalimat lengkapnya ya? Iya. Oke. Jadi penjelasannya? Bagus tuh pertanyaannya, apa nggak kejam gitu kan. Nah, penjelasannya adalah setiap kali suatu peraturan atau undang-undang itu diterbitkan pemerintah dan kemudian diundangkan, semua masyarakat itu dianggap tahu gitu.
Nah, misalnya Iya. gini, tadi pertanyaannya apa nggak kejam kalau misalnya gitu, kalau emang dia benar-benar nggak tahu gimana gitu kan? Nah, itu dia maksud gue. Maksud gue kayak ITE sekarang lah. Ya, Lu nggak tahu nih, tiba-tiba lu kena aja ITE kayak gitu loh. oke. Nggak Ya nggak udah, nggak kejam gitu loh maksudnya. oke. Misalnya nih, misalnya lu ya bro, lu naruh handphone nih di depan lu, handphone lu, Oke, terus gua ambil, gua bawa pulang. ya, Apa yang akan lu lakukan? ya gue nyari lah, gue miss call, gue Lu tahu cari gue tuh yang handphone ngambil. kemana. Oh, gue tahu lu yang ngambil. Ya, Nah, gue minta minta dulu lah ke lu lah. Nanya aduh, dulu saya kenapa nggak lu tahu. ngambil. Ternyata mencuri itu dilarang. Saya nggak tahu. Kejam banget. Parah. Masa kagak tahu? Nah, exactly hal yang sama. Makanya Aduh. lebih kejam mana? Gitu ya. Gitu ya Iya, jadi logikanya memang ya. itu dasarnya gitu. Makanya ya balik lagi saat ya memang dimaklumi saat ada suatu peraturan yang bersifat khusus dan kompleks, Mm-mm. gimana gitu kan caranya, maksudnya bukan suatu peraturan yang mudah dicerna atau di, apa dipahami oleh setiap orang gitu. Bagaimana ya itu Mm. pintar kita lagi, kita kan tentu setiap peraturan yang dibuat yang dikeluarkan itu kan pasti sudah ada yang mengulas gitu, di sekarang banyak lah sumbernya di internet banyak gitu. Nah, kita cari tahu Sosialisasi ya. Mm-mm. saat apa ya bisa juga berkonsultasi dengan yang punya keluarga pengacara atau yang berpraktek di bidang hukum, bisa juga berkonsultasi gitu dengan keluarga atau teman. Ya Mm-mm. itu nggak ada cara lain gitu. Kita memang harus tahu gitu. Harus cari info sendiri gitu ya. Jadi tetap kita akan itu kayak tanggung jawab kali ya. Karena kan Betul. ya tapi diukur juga lah maksudnya derajatnya kayak lu bilang tadi kan. Kalau masuknya pidana ya kalau tadi mencuri ya itu udah keterlaluan banget sih itu. Gila juga lo ngasih contoh ya. Tanya yang ngejebak lo emang ya. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong UKM perlu nggak melek hukum, mengerti hukum menurut lo? Apa Uh, untuk perusahaan besar aja nih? Karena gue tahu bahwa klien-klien lu adalah perusahaan internasional, perusahaan besar dari luar negeri. Kalau kita bicaranya UKM, perlu nggak dia paham hukum? Perlu nggak dia belajar tentang hukum? Oke, jawaban singkatnya perlu. Karena Jawaban singkatnya perlu karena gini, penjelasannya yang panjang, nggak boleh singkat. balik lagi sebenarnya gini, tentu terkadang orang atau individu itu dia baru mulai mencari tahu tentang hukumnya saat dia apa ya, dalam konteks usaha tuh, saat usahanya sudah lumayan agak besar, dan tentunya resiko hukum yang dihadapi karena usahanya besar juga tentunya lebih besar gitu kan. Nah, makanya mereka Mm-mm. mereka baru mulai memperhatikan sampai hal-hal detailnya terkait dengan perizinan atau terkait dengan kerjasama dengan pihak lain itu pada saat usaha mereka besar gitu. Karena balik lagi sebenarnya ini hitung-hitungan resiko sih, hitung-hitungan komersial resiko gitu kan. Kalau resiko dari menjalankan suatu usaha itu besar, tentunya kita akan lebih memikirkan bagaimana caranya memitigasi resiko itu, dengan pertama dengan memahami hukumnya, kedua Mm-mm. dengan membungkus setiap kerjasama usaha dengan suatu perjanjian gitu. Nah, tapi Mm. ada baiknya juga hal-hal ini tidak diketahui oleh eh, apa pelaku-pelaku usaha atau badan usaha yang berskala besar, tapi yang berskala kecil aja seperti UKM. Kenapa? Karena kan dalam praktiknya apa namanya, misalnya ya dalam konteks kerjasama ya, UKM juga tentunya akan bekerja sama dengan apa namanya pelaku usaha yang besar kan, dengan perusahaan-perusahaan besar kan. Nah, Mm-mm. bagaimana, jadi dari sejak awal mereka harusnya sudah tahu bagaimana melindungi kepentingannya saat mereka disodorkan oleh perjanjian-perjanjian eh, yang disampaikan oleh partner bisnisnya yang kebetulan usahanya lebih besar dan punya pengetahuan lebih, dan bahkan mereka mungkin didampingi oleh pengacara gitu Advokat dalam. profesional. Mm-mm. Tapi ya Oh, itu sih sebenarnya akan lebih baik ya kalau kita apa mulai memahami apa isu-isu hukumnya itu dari sejak usaha kita masih ini ya, masih apa kecil, namanya. masih UKM. Mm-mm. Jadi tadi yang gue tangkap kan perjanjian ya. Memang ini juga salah satu yang gue terapkan juga dari advice lu tuh. Apapun yang kesepakatannya itu dituangkan tertulis gitu loh.
gue sepakat apa pakai bahasa masing-masing aja, MOU ya sebutnya, Memorandum of Understanding, nota kesepahaman. Nggak apa-apa pakai bahasa lu, yang penting kan lidah kan nggak bertulang. Kemarin kan lu ngomongnya gitu, nah tinggal dibilang apa buktinya gitu kan. Yang lu ajarkan ke gue kan, ya sudah, gue sepakat apa, lu sepakat apa, tertulis, gue tantangan, lu tantangan. Kalau bisa ada saksinya, kayak gitu kan. Nah, Yes. itu juga pengalaman juga tuh. Gue kadang kan ngebina UKM, mereka kadang tuh memang mungkin karena tidak paham atau apa, meremehkan tanda tangannya sendiri gitu loh. Sudah tantangan nih, pernyataan segala macam, terus mau cancel, mau batal segala macam, tetap aja ya udah langsung cabut aja gitu loh. Itu gimana sih nasihat lo? Karena gue juga udah bilang nih, ini ada konsekuensinya. Memang gue nggak mau nuntut mereka, nggak mau apa-apa, cuma mau kasih tahu aja bahwa lu ngomong A, orang sudah siap-siap apa segala macam nih, lu juga harus konsekuen dengan pilihan lu nih. Itu lu bisa kasih bukan advice atau apa ya, maksudnya kenapa sih kalau kita sudah tantangan sepakat, kita tidak boleh mengingkari tuh. Secara hukum di mata lu tuh seperti apa gitu loh maksudnya? Oke. Apa namanya? Oke. Pertama nih ya, pertama Mm-mm. suatu perjanjian atau kesepakatan itu kalau secara hukum memang bukan hanya yang tertulis aja, tapi yang disampaikan secara verbal dan disepakati secara verbal itu juga merupakan suatu perjanjian. Oke. Cuma permasalahannya adalah balik lagi persis tadi seperti yang lo bilang, apa namanya, Pembuktiannya kalau ya. kalau diomongin gimana cara kita ngebuktiinnya gitu kan, bisa aja dia ngeles enggak, saya Iya. nggak bilang gitu dulu gitu kan. Nah kalau tertulis Kalau kan gue lebih rekam enak. diam-diam, kena ya gue ya. Enggak juga ya, sebenarnya kalau rekaman Kena nggak tuh? seyogyanya harus ada persetujuan dia sih, Oh, kecuali ada. kecuali memang penyadapan yang dilakukan oleh penyidik gitu ya, Oh, itu kan polisi. lain cerita. Maksudnya ini Nah, lagi mau sepakat nih sama betul. orang nih. Gue Masalahnya gini, diam-diam ngerekam. kalau rekaman juga bisa tetap ada celah. Kenapa? Itu rekamannya hanya sepotong, Oh, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tuangkan dalam satu dokumen, itu dokumennya kan itu dari A sampai Z ya diaturnya di situ gitu kan? Apa, oh, ya kan? Lebih lebih enak gitu membuktikannya. Nah, jadi memang akan lebih baik apa namanya, eh, segala sesuatu kesepakatan komitmen itu ya dibuat secara tertulis, dan lebih baik lagi kalau dibuat konsekuensinya. Jadi bukan misalnya sepakat kita melakukan tadi ya jual beli handphone pada oh, misalnya tanggal 16, tanggal besok ya, tanggal besok oh. lu akan menyerahkan handphonenya kepada handphone handphone milik lu kepada gua untuk gue beli gitu ya. Nah, saat apa nih akibatnya, konsekuensinya kalau misalnya ternyata lu di tanggal 16 nggak menyampaikan handphone itu, nah ditulis juga di situ gitu, biar kita tahu gitu apa yang bisa kita tuntut kalau misalnya pihak lawan tidak melakukan apa yang dijanjikannya di dalam kontrak atau istilah hukumnya wan prestasi. Oke. Walaupun kontraknya kecil ya. Walaupun nilai kontraknya kecil nih. Nilai kontrak dibiasakan aja gitu, karena Oke. ya balik lagi, walaupun itu hal-hal kecil ya, tapi kita mulai biasakan aja. Cuma terkadang memang dalam kehidupan masyarakat, contohnya misalnya kita berdua ya, kita udah kenal Oh, lebih dari 20 tahun kayaknya, ya kan? lebih kayaknya sih lebih sih. Oh, oke, Kayaknya oke. lebih dari 20 tahun. Ya, ya udah gitu. Kalau misalnya ada perkara-perkara apa transaksi-transaksi kecil gitu ya, ya udah kita kan perjanjiannya nggak mungkin ada perjanjian kan. Oke, oke. Kecuali Iya kita sih, tapi memang benar-benar yakin gitu kan, oh iya nih dia mah ya udahlah, atas dasar hubungan yang sangat baik selama ini, udah gitu. Tapi walaupun tetap lebih baik lagi kalau misalnya ada perjanjian, karena kita nggak tahu kan, seseorang bisa aja berubah bukan karena dirinya sendiri tapi karena faktor dari orang lain kan gitu. Oke, oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal bentuk hukum nih, lu juga salah satu yang ngajarin lu harus ada bentuk hukumnya nih. UKM tuh jangan hanya nama dia sendiri. Memang kita belajar di mana-mana, kayak akuntansi itu kan juga ada pemisahan harta dan harta pribadi dan harta perusahaan. Nah, Ya, setahu gue kan kalau dia PT kan sudah harus langsung pisah tuh harta dan ininya. Nah, kira-kira kalau menurut lu UKM itu bentuk hukum yang bagus tuh apa sih sebetulnya? Kan lu pernah kasih tau gue ada apa sih?
persekutuan perdata ya, firma, CV, ada PT, ada yayasan, ada koperasi juga. Oke, Masing-masing dan konsekuensi hukumnya apa tuh, akibat hukumnya kalau kita memilih bentuk hukum tersebut dari kacamata UKM ya, Gap ya. oke. Secara garis besar aja ya. Eh, Jadi ya sebenarnya bisa panjang pembahasannya, cuma secara garis besar aja. Atau mungkin nanti kita bisa bikin sesi lah yang lebih detail lah. Tapi oke, sip. apa namanya ini secara garis Ngundang besar lu susah, bro. Lama nunggu lu. bisa diatur lah. Tenang, ntar kita ngomongnya tengah malam kan. Oke, oke, oke. Ya, lanjut, lanjut. Gimana? Jadi apa namanya kalau misalnya balik lagi sebenarnya pertimbangannya ini ada nggak cuma dari sisi hukumnya aja, tapi dari sisi dalam memilih suatu bentuk badan usaha tuh ada pertimbangan mungkin justru yang bagian ini nih lu yang lebih ngerti dari sisi perpajakannya gitu kan, atau dari sisi apa namanya apa namanya besar kecilnya suatu usaha gitu. Karena kan rumusnya kan semakin besar usaha akan semakin besar risikonya gitu kan. Nah, Iya, sama ini kalau saya yang lu bilang itu kalau bangkrut aset lu kan betul, ketarik semua ya. betul. Nah, gue baru mau masuk ke situ tuh. Oh, oke, sip, Tapi sip. Gimana, sebelum gimana? sampai ke situ, dipertimbangkan Mm-mm, dulu yang tadi gitu kan, ya mm-mm, yang di luar aspek hukumnya tadi. Itu pertama dari mm-mm. besar kecilnya suatu usaha, dan yang kedua dari aspek perpajakannya. Tapi kalau dari aspek hukumnya sendiri, Nah, aspek kita ambil hukumnya. contoh yang paling simpel deh. Badan usaha itu kan ada yang bentuknya badan usaha. Sebenarnya banyak bentuk badan usaha. Kita ambil yang paling simpel yang sering kita temuin di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat itu biasanya CV ya, CV Mm-mm, atau PT gitu kan. mm-mm. Nah, yang perlu dipahami dari sisi hukum adalah CV ini tidak ada pemisahan harta antara si pemiliknya atau si pendirinya dengan badan usahanya itu sendiri. Jadi Berbeda satu. dengan jadi satu, berbeda dengan PT. PT itu merupakan suatu badan hukum. PT itu badan usaha badan hukum, CV itu badan usaha aja. Oh, gitu. Ya. Nah, Oh, kalau PT oh. karena dia badan hukum, maka si PT ini bisa bertindak sebagai subjek hukum gitu. Artinya mungkin kalau yang terkait dengan pemisahan harta tadi artinya si PT ini juga punya harta sendiri nih di luar dari harta si pemiliknya atau si pendirinya atau si pemegang sahamnya. Hmm, Itu merupakan hartanya PT ini di awal pendiriannya itu merupakan harta si pendiri atau si pemegang saham yang dipisahkan. Makanya hmm. pertama kali pendirian PT itu disebutkan menyetor apa namanya modal dasarnya berapa gitu Ya, kan. dalam bentuk saham ya. Nah, Mm-mm, oke, mm-mm. konsekuensinya adalah jika suatu ketika CV atau PT ini dimohonkan bangkrut gitu ya atau dinyatakan Mm-mm, bangkrut gitu oleh putusan pengadilan niaga gitu ya, mm-mm. maka seluruh kewajiban-kewajiban yang tertunggak atas nama si kalau konteksnya CV itu si pemilik bertanggung jawab sampai ke harta-harta pribadinya, sampai ke Karena milik mm-mm, pribadi rumah, mobil, motor yang atas nama dia tuh akan bisa ditarik ya. disita dan dan akan dilelang dan nanti hasil lelangnya akan dipakai untuk melunasi seluruh utang-utangnya gitu kan. Mm-mm. Kalau PT si pemegang sahamnya harta harta pribadi si pemegang sahamnya itu nggak akan terkena gitu. Jadi cuma Mm. hartanya yang atas nama PT aja nih yang nantinya akan dijual dilelang untuk pelunasan utang-utangnya gitu. Jadi si pendiri-pendirinya ini tidak akan bertanggung jawab sampai dengan ke harta pribadinya gitu. Kalau PT ada modal minimalnya nggak tuh, Gap? Yang disetorkan berdasarkan peraturan dari pemerintah. Maksudnya harus ratusan juta Harusnya sih atau ada. Saya lupa jumlahnya berapa ada sih. Itu biasanya kebetulan ada biasanya yang oke, mengurus bagian apa pendirian badan pendirian usaha ya. ada. Tapi UKM boleh PT. Maksudnya apakah ini ada hubungannya UKM cuma batas ini doang atau dia sebenarnya boleh PT juga, boleh CV, tergantung dari kondisi perusahaannya itu. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan. Nah, itu juga kadang-kadang susahnya juga begitu tuh.
UKM itu kan bukan dinilai dari sepertinya ya kalau saya nggak salah ya, balik lagi UKM itu dinilai dari modal usahanya kan, bukan dinilai dari badan hukumnya apa gitu kan. Betul, betul. Dan kalau yang baru tuh dari omset, Gap. Dari omset. Oh, Jadi dari lu omset. yang Oke. sekarang omset. Yang Omnibus Law tuh gue juga lupa sih angka persisnya berapa. Tapi sekian 1 tahun sekian M tuh lu mikro. Terus naik lagi lu kecil, naik lagi lu menengah. Nah udah di atas itu lu jadi perusahaan besar. Kayak gitu. Oke. Dia ada ketentuan-ketentuannya. Dulu itu memang aset. Tapi kan aset susah tuh, Gap. Lu beli mesin aja udah ratusan juta kan kalau lu import dari luar negeri kan. Nah, Betul. sekarang yang ditaksir itu dari omsetnya. Dan betul, ngaruhnya ke pajak. Sekarang kan pajak UKM itu 0,5%. Nah, berapa hari yang lalu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani itu sudah ngomong, di bawah 500 juta berapa tahun depan UKM sama sekali nggak usah bayar PT. Nah, tapi gue juga tahunya gue PT kan juga dari difasilitasi kan sama kementerian kan, lewat selektif yang ketat memang. Tapi kadang-kadang orang berpikir tuh UKM nggak boleh PT, itu yang gue susah jelaskan. Padahal kementeriannya sendiri pun menganjurkan bahwa UKM harus berbentuk hukum dan kalau bisa Oh, memang waktu itu berbentuk kan badan fasilitasnya hukum PT gitu ya. sulit. Iya, karena kan Oke. UKM kan lu harus naik kelas dong. Lu Ya, nggak ya. boleh, kan perusahaan kecil, cuma manajemennya segala macamnya kan harus bagus juga. Oke. Kayak gitu, itu kadang-kadang susahnya sih di situ tuh. Ya, balik lagi Sama, sih sebenarnya saat apa risiko suatu usahanya itu semakin besar ya tentunya itu sih yang mungkin jadi pertimbangan ya. Kalau risiko usahanya semakin besar ya apa namanya mungkin lebih baik dalam bentuk PT gitu karena ada pemisahan harta di situ antara harta pemegang saham dengan harta. Tapi bukan berarti apa namanya pemegang sahamnya tidak bertanggung jawab sama sekali ya. Enggak, tetap ada kalau misalnya apa namanya adalah ketentuan-ketentuan khusus yang kalau dilanggar itu si pemegang saham juga bertanggung jawab atau oh iya, si pengurus PT-nya itu juga bertanggung jawab secara pribadi juga gitu. oke. Oke, kita tadi udah belajar bahwa eh, kalau UKM melek hukum dan hal apa, satu ada apa-apa perjanjian tertulis aja. Kedua, kita belajar juga soal bentuk hukum. Terus yang menarik juga nih yang gue dengar juga yang teman-teman belum terlalu concern ke sana adalah hak merek atau haki. Nah, itu kan udah banyak kasus tuh. Yang deket ini kan warkopi aja lah. Warkopi Oke, dituntut sama yang ininya warkop. Terus kadang-kadang kita juga lihat yang geprek oke, geprek. oke. Nah, itu sebenarnya seberapa penting sih perlindungan merek itu? Karena kan hukum kan nggak cuma lu salah lu dihukum kan, tapi lu melindungi apa hasil kekayaan intelektual lu juga kan. Nah, kalau dari sisi itu gimana pendapat lu, Gap? Nah, ini sebenarnya di dalam dunia praktek hukum tuh ada banyak macam-macam ini ya, macam-macam Cabangnya macam-macam ya. cabangnya gitu. Nah, kalau yang Oh, isu-isu seperti ini masuknya ke dalam hak kekayaan intelektual gitu kan, mm-mm. atau biasa kita sebut. Nah, kebetulan gue uh, pernah tapi tidak expert lah di bidang ini gitu. Intinya Hmm. adalah atau mungkin nantilah bisa apa kita buat sesi khusus nanti saya ajak rekan saya yang memang punya expertise di bidang haki untuk ngejelasin lebih lebih detail gitu kan. Kalau saya ngejelasin Mm-mm. takutnya keliru gitu. Tapi Oh, ya oh. intinya ya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap suatu merek ya mereknya itu harus didaftarkan. Secara umum sih Ya, bisa saya bilang kayak gitu, Bro. Gitu. oke. Tapi kalau Dan misalnya siapa kita yang mau bahas lebih ya, detail, ya bisa lah nanti kita bikin oke. sesi Dan ngobrol. siapa yang daftarin pertama dulu kan? Kalau Siapa yang nggak salah daftarin seperti pertama dia itu, dapat. gitu, karena Hmm, dia dapat prioritas. Gitu kan. oke, oke. Iya sih. Apalagi kira-kira yang lu mau bagi supaya kita UKM nih tambah paham nih bahwa nggak cuma belajar apa-apa aja. Karena terus terang aja, gue banyak ikut pelatihan, terus kadang isi juga dari dinas apa minta. Jarang banget yang ngebahas sisi hukumnya nih. Makanya gue ngundang lu dan lu kan memang influence gue banget cara kerja gue segala macam kan dari lu juga gue bisa naik kelas segala macam itu juga karena ini lu kan ajaran-ajaran lu juga kan. Nah apalagi nih yang lu bisa sharing ke kita supaya UKM melek hukumnya di sebelah sini nih harus paham hukumnya sebelah sini nih atau cara kerjanya apa segala segala macamnya tuh.
Apalagi yang bisa sharing ke kita? Apa ya? Mungkin usulan aja sih. Kayak misalnya kita ragu atas suatu ketentuan hukum gitu. Nah, sebaiknya sih hal pertama yang bisa kita lakukan balik lagi riset mandiri aja, riset sendiri gitu. Cari tahu karena sekarang sumber-sumbernya kan udah banyak Googling. tuh. Kadang susah bahasa hukum, gue baca juga ya dan atau terus apa kadang bercabang juga. Wah. Dan kalau nggak salah lu baca kamus kan lu ya? Baca ya setiap ya cari-cari terminologi supaya kita nggak salah-salah gitu kalau dalam konteksnya. Makanya buat teman-teman Suri juga, sorry Gap gue potong, ini memang rada gimana sih nih orang nih. Pernah nulis untuk majalah Suri juga, tulisannya tuh rapi banget segala macam, ada istilah-istilah yang secara EED apa segala macam bagus. Dan waktu gue tanya lu dari mana, dia bilang dia baca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gila sampai begitu ya, advokat ya. Itu karena kebiasaan sih sebenarnya, karena memang profesi kan, tentu aja kalau kita bergerak dalam profesi hukum yang pekerjaannya adalah suka membuat perjanjian, akurasi dari setiap kata-kata itu kan perlu dipertimbangkan gitu, biar nanti tidak ada interpretasi lain yang justru bisa merugikan kita gitu. Kurang lebih itu sih. Melanjutin. Nah balik yang tadi tuh, yang supaya kita paham nggak bercabang bahasanya tuh. Ya, ini konteksnya adalah balik lagi nih. Pertama, setidaknya yang bisa kita lakukan kita riset mandiri. Yang kedua adalah memang agak sulit. Terkadang terus terang aja kalau ada peraturan yang rumit atau peraturan atau terminologi dalam suatu perjanjian yang rumit memang agak sulit. Oleh karena itu ya baiknya ya kita kalau misalnya peraturan memang nggak ini ya, maksudnya baiknya ya kita konsultasikan aja dengan yang ngerti gitu, dengan yang biasa baca peraturan, atau kita riset langsung ke institusinya, tanya aja misalnya kalau peraturan tentang perizinan gitu yang ngeluarin siapa, misalnya biasanya apa nih bro yang suka lu yang perizinan yang suka yang suka lu urus? Halal lah misalnya, halal. Itu yang ngeluarin siapa? Sekarang Kemendak, Kementerian Agama. Nah kalau yang seperti itu selain baca peraturannya, kita riset aja langsung tanya, kan mereka juga melakukan pelayanan masyarakat kan untuk melayani konsultasi dan lain sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu untuk nanya langsung ke institusi yang mengeluarkan izinnya gitu. Ya sekalian silaturahmi lah ya. Betul. Nah kalau dalam konteks perjanjian, kalau perjanjian kita buat perjanjian nggak perlu yang rumit-rumit sebenarnya. Saat kita mau melaksanakan suatu perjanjian dengan rekan bisnis yang lain, ya tulis aja apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Apa aja yang mau diatur gitu. Yang penting unsur-unsurnya adalah unsur-unsur keabsahan suatu perjanjian itu yang pertama adalah terjadi kesepakatan antara para pihak. Yang kedua adalah yang masuk dalam perjanjian itu atau yang menandatangani perjanjian itu adalah orang yang berwenang. Yang ketiga, diwakilkan. Iya, bisa diwakilkan, tapi harus ada surat kuasa. Jadi tambah rumit. Oke. Cuma dia memang punya capacity atau punya kapasitas atau memang berwenang untuk melakukan perjanjian itu, gitu ya. Ketiga tadi itu harus sesuatu yang diatur dalam perjanjian itu tuh harus secara spesifik atau jelas. Bukan sesuatu yang nggak jelas gitu. Misalnya kayak tadi handphone jenis apa? Jumlahnya berapa? Ya, gitu kan. Apanya berapa, sorry? Jumlahnya berapa? Oke. Terus apa? Sespesifik mungkin lah. Yang keempat adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya ternyata handphonenya, oke ya kita sepakat jual beli hasil curian. Oke. Gitu kan. Itu empat unsur itu selama terpenuhi itu merupakan suatu perjanjian yang sah. Materai nggak masuk tuh? Kan? Materai itu bea. Itu tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian. Gitu. Karena yang berkembang di masyarakat teman-teman UKM itu perjanjian atas materai langsung takut gitu ya. Iya. Ada bikin surat permintaan maaf kan, siapin materai dulu tuh sekarang. Toh juga materai nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Toh juga materai bisa dimateraikan kemudian gitu. Cuma ya lebih baik kita
ikut aja lah sama aturan pemerintah gitu kan. Kalau emang harus Hmm. pakai materai aja gitu kan. Toh nanti kalau misalnya saat bersengketa kita udah nggak perlu memateraikan lagi gitu. Oh, oke oke. Tapi bukan syarat mutlak ya, yang syarat mutlak tadi yang tadi lu jelasin Oh, itu ya. betul. Oke oke. Nah, Heeh. selain itu tipsnya adalah nggak perlu kita mikirin kata-kata yang rumit, kata-kata hukum apa segala macam. Udah bikin aja perjanjian, pihaknya siapa, namanya siapa, nomor identitasnya apa gitu. Terus Mm-mm. kemudian apa yang kita buatlah ketentuan nomor satunya apa yang melatar belakangi adanya perjanjian ini gitu. Yang ketiga Hmm. isinya siapa yang akan bertanggung jawab hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak gitu. Misalnya kalau misalnya perjanjian bangun usaha baru, siapa yang akan Mm-mm. usahanya, siapa yang akan memberikan modalnya, jumlahnya berapa, modalnya, kapan modal itu bisa ditarik, terus profitnya nanti pembagiannya bagaimana, kayak gitu aja. Dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan yang memang kedua belah pihak tuh memahami gitu. Oke oke. Iyalah kalau dari sisi ini ya. Sama ini nih bro, gua terus terang gak sukanya sama lu tuh gini nih, advokat nih ya atau pengacara nih. Lu itu ada pas gua susah nih. Nah, kalau Ya, gua ada problem kan gua pasti nyari lu tuh. Tapi kadang-kadang kalau gua itu minta salah ke lu lu, bro. Kadang-kadang lu ah, kalau seneng suka lupa. nggak maksud gue gini, bisa nggak sih lu dari sisi hukum, lu menciptakan sesuatu tuh yang terapkan ini terus baru naik kelas gitu loh UKM. Jadi nggak cuma harus berperkara baru nyari lu. Jadi kan lu menyelesaikan masalah gua. Ya memang profesinya sih seperti itu. Tapi lu bisa nggak sih kadang-kadang lu bikin deh UKM kalau mau naik kelas dari sisi hukum tuh begini begini begini. Ketimbang kita ada problem baru nyari lu gitu loh. Ada atau lu bikin buku lah suatu saat UKM naik kelas dari sisi hukum kayak gitu atau gimana tuh? Atau beneran emang nggak bisa kalau nyari lu ya kalau ada perkara lu selesaiin aja seperti itu aja tuh. Balik lagi, maksudnya balik lagi sebenarnya itu sesuai kebutuhan aja. Kalau kan kadang-kadang orang datang juga nggak mesti ada masalah gitu. Untuk menghindari masalah juga mereka butuh konsultasi kan sama sama konsultan hukum atau pengacara gitu kan. Jadi sebenarnya Hmm, sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan masing-masing individu aja gitu. Nah balik lagi kalau untuk UKM tadi ya selama dia merasa butuh konsultasi hukum, uh, hmm. ada risiko hukum yang mereka hadapi dan mereka tidak tahu cara cara memitigasi risikonya ya mungkin bisa berkonsultasi langsung gitu. Kadang-kadang kita nggak kepikiran, kita Hmm. nggak tahu nih kalau sudah berproses ternyata salah, udah kepalang tanggung gitu loh. Kalau kita tahu dari awal kita bisa hindari. Kayak lu tadi lah perjanjian harus ada perjanjian dulu MOU yang sederhana semuanya paham. Karena kita nggak tahu nggak kepikiran, tiba-tiba udah ribut aja sama orang. Kemarin ngomongnya gini-gini, ya udah kayak lu cerita tuh. Nah Ya maksud itu gue kalau gimana? ya itu salah satunya adalah ikut kelas-kelas yang ini Bos William jalanin sekarang. Jadi tahu risiko-risiko ya. Gitu ya. Gua ya saya selalu berusaha mengundang narasumber yang menurut saya sih oke banget, berpengaruh dalam hidup saya dan saya menerapkan belajar dari dia tuh benar-benar kepake gitu loh ilmunya, bahwa resiko segala macam penanganannya itu benar-benar kepake. Nah, jadi saya berusaha mencari narasumber juga dan termasuk salah satunya ini adalah sahabat saya nih, sahabat sekaligus pengacara saya nih, Togap nih. Sama tadi di awal kan gue udah bilang tuh, Gap, sama Ya, lu kan gue terbuka banget nih, ini ya, data perusahaan gue. Gue ya, maksudnya kasarnya bohongin orang lain gue masih berani lah. Kalau sama lu sih gue benar-benar terbuka gitu. Ini kan ya, juga dari nasihat lo kan ya. Kalau ya, klien mau konsultasi misalkan berperkara di persidangan, kalau kita tutup-tutupin kan lu juga gitu loh yang repot ya. Nah, betul. tapi gimana sih lu cara mungkin kode etik atau apa gue nggak paham juga. Lu bisa cerita nggak maksudnya kenapa apa memang semua pengacara gitu profesional kalau orang cerita ya harus dijaga betul tuh atau gimana tuh? Sebenarnya konsep ini tuh nggak cuma ada di Indonesia tapi di dunia bahkannya ada istilah namanya client attorney privilege gitu kan. Mm-mm, Artinya artinya adalah hal-hal yang didiskusikan klien dengan konsultan hukumnya, apalagi dia merupakan suatu advokat ya, merupakan seorang advokat, itu wajib mm-mm, dirahasiakan gitu. Jadi nggak perlu takut saat berkonsultasi dengan
seorang advokat, kita menceritakan seluruhnya gitu, semua-muanya lah gitu. Tapi balik lagi tentu saja ini Trust ya juga ya. ada unsur kepercayaan juga lah. Contohnya kayak lo Iya. sama gue kan udah percaya, dan kebetulan gue juga konsultan hukum lo gitu kan. Iya, iya. Kebetulan gue konsultan hukum lo, Iya, nggak ada takutnya keraguan kan sedikit pun. betul. Takutnya kalau nggak kenal sama lu bocorin ke pesaing gua misalnya yang berperkara. Ada kejadian Oh, kayak gitu nggak selama lu so far jadi belum, so far pengacara? sepengalaman gue sih belum ada, karena memang seorang advokat yang dipegang ya itu gitu, kerahasiaan klien gitu, kerahasiaan Hmm. klien gitu. Bahkan kita pun punya aturan mengenai konflik of interest gitu, saat gue misalnya ngebela lu di satu perkara gitu, Will ya. Gue nggak biasanya kebanyakan advokat tuh mereka nggak akan ngebela lawan lu di perkara lain. Kalau misalnya perkaranya Selama? itu bukan, kalau itu tergantung. Kalau misalnya di dalam perkaranya itu bertalian, ada sesuatu yang bertalian gitu, ada suatu. Oke. Nah itu nggak boleh gitu, karena itu namanya konflik of interest, konflik kepentingan. Karena di satu sisi lu pernah jadi, misalnya ya, lu pernah jadi klien gua, dan di sisi lain lu jadi lawan gua. Nah kayak gitu nggak boleh. Oke, Gitu. gitu Jadi nggak boleh. Lu harus cari pengacara lain gitu loh. Gitu maksudnya. bahkan kadang-kadang kalau misalnya yang konflik-konflik seperti itu, gue akan suggest coba cari, aduh nggak bisa nih, kebetulan yang akan lawan itu klien gue gitu. Lebih Baiknya kode-kode etik ya. cari lawyer lain lah gitu, untuk membela kepentingan lu. Apa sih kalau ini Peradi ya? Ya itu salah satu organisasi advokat lah di Indonesia yang memang memfasilitasi advokat-advokat di Indonesia gitu, misalnya untuk pelatihannya, untuk memperoleh izinnya gitu, salah satunya Pradi. Salah satunya Peradi. Oke. Jadi setelah lulus S1 lu mesti ambil kelas dulu ya, sertifikasi profesi baru dapat Peradi atau gimana sih sebenarnya? Betul, ada pelatihannya dulu, pelatihan advokat. Habis itu setelah udah lulus pelatihan advokat dan ada kewajiban magang, kalau nggak salah, nggak tahu peraturannya masih sama apa enggak sekarang, bisa disumpah sebagai advokat. Baru disumpah sebagai, baru boleh ini ya, Acara membela klien. Oh, oke. Maksudnya beruntung banget sih hari ini kita bisa dengar pengalaman langsung dari Togap, terus udah kasih tahu juga kita mesti ngapain lagi, gimana soal perkembangan UKM-nya juga di Indonesia. Kira-kira ada pesan-pesan apa lagi nggak tuh dari lo nih buat kita UKM, buat pendengar juga dari sisi hukum, gimana lah, atau ya kesimpulan pesan-pesan apa segala macam lah, karena kita juga di penghubung segmen juga. Nggak ada pesan-pesan khusus sih, cuma balik lagi, kalau misalnya kita tidak tahu akan sesuatu ya, saran saya sih ya, kita semua sama-sama hidup itu belajar kan, setiap hari kita belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi jangan ragu atau jangan malas untuk membuka wawasan, belajar hal yang baru, mencari tahu sesuatu hal yang baru yang kita nggak tahu. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya. Dan oke. Dan kalau sudah nggak PPKM, bolehlah lu bagi-bagi ke anggota Suri, teman-temannya tuh. Waktu itu kan sempat mau bikin ya. Ketemu langsung, kangen juga. Oke, sip. Kalau salah waktu itu lu pengen bikin ini kan, latihan membuat surat perjanjian ya, kalau salah ya. Bisa. Karena fokus lu kan di situ adalah perjanjiannya kan. Supaya kita melindungi kita juga kayak gitu segala macam. Boleh, atau kita mau bahas isu-isu yang lebih spesifik nanti, kayak tadi kan Merak, saya bisa ajak rekan saya juga. Oh ya boleh. ITE bro, ITE itu. Maksudnya gimana sih tuh? Maksudnya gue ngeri-ngeri juga sih. Kena ITE itu kalau gimana sih sebenarnya? Katanya kan pasal karet ya atau apa ya. Maksudnya biar kita play safe aja, kita aman aja itu. Gue nggak mau ngurusin hal gituan. Jadi harus intinya gini deh. Itu panjang sebenarnya. Oke. Kita saat kita menyampaikan sesuatu di depan umum atau di media sosial, ya baiknya yang kita sampaikan itu adalah pertama fakta, itu bukan suatu hal yang dibuat-buat, dan sebaiknya tidak menyerang
menyerang kehormatan orang lain gitu. Ya udah, kita bersosial media dengan baik aja. Selama kita bersosial media dengan baik dan kita tidak menyampaikan suatu hal yang bohong atau tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya, ya kita aman-aman aja. Oh, pokoknya kalau lu nge-share kira-kira yang menjurus ke hoax atau menyerang salah satu, udah berhenti dulu, jangan di-share lagi gitu, amannya kayak gitu maksud lu? Yes, gitu. Oh. Oh juga nggak ada inilah, maksudnya nggak ada untungnya lah buat kita. Aduh, gue juga heran tuh kadang-kadang tuh, kenapa nggak yang repot tuh di grup keluarga, Gap, kadang-kadang. Atau di grup-grup yang ya gitulah, maksudnya yang kayak ya beberapa grup sih kalau ada peraturannya bagus. Begitu lu ini grup UKM, begitu lu politik lu langsung ditendang gitu loh. Walaupun kita punya pilihan politik masing-masing, tapi lu berbicara di tempatnya lah. Iya, betul, sepakat. Apalagi ya itulah, maksudnya udahlah yang apa namanya yang seperti itu mah nggak usah kita iniin lagi. Itu dia. Mungkin dia takut, Gap, kalau nggak di-share ke 10 orang kan mati dia kan. Dulu pernah lihat tuh ya. Kalau berhenti di kamu mati tuh nanti tuh. Percaya kali dia begitu-gitu. Ada. Makanya, oke lah. Thank you banget, bro. Sama-sama. Thank you juga bisa sharing, Bos. Ya, oke. Terima kasih banget udah meluangkan waktu. Terus terang ngundang Togap perlu perjuangan juga ya. Cocokin waktunya segala macam tuh memang dia banyak bagus banget dari pekerjaan segala macamnya, dan advice-nya itu memang berguna untuk kita juga. Oke, untuk pendengar Suri, kita sudah berada di segmen terakhir. Tadi kita sudah belajar bahwa UKM itu harus mengerti hukum. Kenapa? Karena itu adalah salah satu kewajiban kita, dan kita tidak bisa, kalau Anda tidak tahu karena ketidaktahuan, karena hukum itu bukan alasan pembenaran. Jadi tugas kita adalah belajar, juga tadi ada nasihatnya bahwa biasakan membuat kesepakatan dulu. Lidah tidak bertulang, memang betul bahasa itu bisa dijadikan salah satu alat hukum juga, tapi sulit untuk pembuktiannya. Kira-kira seperti itu. Semoga ke depan kita bisa lebih cepat naik kelas lagi, kita bisa memetik pelajaran dari podcast kita hari ini. Akhir kata, saya William, undur diri, kita bertemu di lain kesempatan.